Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Rizkita. Saya dari kelas MBS 2E. Di sini saya akan merangkum 3 pemaparan materi untuk memenuhi tugas UTS yang Bapak berikan. Baik, materi pertama yaitu mengenai konsep dasar ekonomi, di mana konsep ini terbagi menjadi beberapa poin, yaitu konsep keterbatasan, keinginan dan kebutuhan, biaya peluang, serta efisiensi. Dari beberapa konsep ini merupakan fondasi penting dalam ilmu ekonomi. Konsep-konsep ini membantu kita memahami bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintahan membuat keputusan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Memahami konsep dasar ekonomi ini dapat membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, bisnis, maupun kebijakan publik. Dengan mengaplikasikan konsep-konsep ini, kita dapat mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara lebih efektif untuk memahami kebutuhan dan keinginan, serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Kemudian materi kedua mengenai teori produksi. Nah, di sini kita harus tahu apa sih itu produksi. Nah, produksi itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Kemudian ada fungsi produksi. Nah, fungsi produksi di sini merupakan suatu hubungan antara input dan output yang dihasilkan dalam satu periode atau satu gambaran bagaimana produsen berperilaku untuk memperoleh barang dan jasa. Kemudian fungsi produksi dapat disederhanakan hanya tergantung pada 2 input, yakni modal atau K dan tenaga kerja atau L, sehingga dapat diformalisasikan menjadi QF atau KL. Nah, kemudian kurva produksi menggambarkan hubungan antara faktor produksi yang digunakan dengan produk yang dihasilkan. Kurva produksi bisa disebut total physical production atau TTP, atau kurva produk total atau KPT. Baik, rangkuman materi selanjutnya atau materi terakhir yaitu tentang pasar monopoli. Nah, pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual yang melayani seluruh konsumen tanpa adanya pesaing atau produk substitusi sejenisnya. Monopoli bisa terjadi karena faktor hak paten, penguasaan sumber daya alam, atau kebijakan negara yang menetapkan pengelolaan komoditas strategis oleh suatu pihak. Karakteristik pasar monopoli yaitu yang pertama, hanya ada satu produsen yang menguasai pasar. Yang kedua, tidak ada barang pengganti. Ketiga, hambatan masuk tinggi. Yang keempat, penjual sebagai penentu harga. Dan yang terakhir itu promosi yang minimal. Kemudian ada keseimbangan tercapai ketika pendapatan marginal atau MR sama dengan biaya marginal atau MC, yaitu harga dalam pasar monopoli cenderung lebih tinggi dan output lebih rendah dibandingkan pasar pesaing sempurna. Hal ini menyebabkan de-Edwin loss dan penurunan kesejahteraan konsumen dalam jangka panjang. Perusahaan monopoli tetap bisa memperoleh keuntungan abnormal karena hambatan masuk yang tinggi. Monopoli berpotensi menyebabkan ketimpangan distribusi sumber daya dan kesejahteraan. Sekiranya itu saja rangkuman materi yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.